Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sampang yang dimuliakan Allah. Tema kita dalam kesempatan ini adalah manfaat sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunat yang dikerjakan setiap malam di bulan Ramadan ini. Dengan mengetahui manfaatnya, tentu saja kita akan menjadi semakin semangat mengerjakannya. Namun sebelum melangkah ke poin tema, saya ingin sedikit bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk membawa pergi istri dan putranya yang masih bayi ke sebuah lembah berbatu tak berpenghuni. Maka dari Palestina beliau pergi ke tempat yang ditentukan itu membawa istri dan putranya tanpa tahu apa hikmah dan manfaat dari perintah tersebut. Yang beliau tahu hanyalah ini perintah Allah. Sesampainya di lembah berbatu tersebut, Nabi Ibrahim menerima perintah lagi untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Lokasi yang saat ini berdiri Ka'bah arah kita sujud. Sebuah lembah yang hanya dikelilingi batu pada waktu itu. Disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar istrinya dan Ismail putranya yang masih bayi. Baik Nabi Ibrahim ataupun Siti Hajar sama-sama tidak tahu apa hikmah dan manfaat dari perintah tersebut, bahkan sampai keduanya wafat. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sampang, demikianlah seharusnya kita ketika ada perintah Allah, ketika ada anjuran atau sunnah Nabi, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita tidak perlu mencari manfaat dari perintah tersebut. Lakukan sami'na wa ata'na, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Yakinlah dalam hati kita bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sesuatu kecuali sesuatu itu baik dan bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, Allah tidak akan melarang kita dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut mudarat bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebagai seorang manusia, terkadang kita kurang semangat melakukan sesuatu, meskipun itu perintah Allah, meskipun itu sunnah Nabi. Kalau kita tidak tahu manfaatnya, karena iman kita tidaklah sebesar iman Ibrahim dan Siti Hajar. Saya akan menyebutkan satu saja dari banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan dari sholat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Manfaat diampuninya dosa adalah hal besar yang bisa kita dapatkan dari salat tarawih. Banyak ibadah-ibadah besar dalam Islam yang imbalannya adalah pengampunan dosa. Salat 5 waktu, puasa, haji, umroh, dan lain-lain manfaat yang dijanjikan dalam dalil-dalilnya adalah diampuninya dosa.
Ini menunjukkan betapa diampuninya dosa adalah manfaat yang sangat besar bagi kita. Lagi pula, siapa sih dari kita yang tidak pernah berdosa? Bukankah kegelisahan yang sering muncul dalam hati kita, kadang kita tidak tahu penyebabnya itu apa? Itu karena dosa kita. Bukankah kesempitan hidup yang kita alami karena dosa-dosa kita? Maka satu manfaat ini saja sudah cukup membuat kita tidak punya alasan untuk tidak semangat dalam mengerjakan ibadah sholat tarawih. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sampang, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberi kekuatan, keikhlasan, dan kesehatan dalam menjalankan ibadah sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.